Baik, anak-anak, kita akan belajar pada pagi hari ini dalam berpoin yang sudah Mister siapkan. Silakan kalian simak di layar kalian masing-masing dalam handphone maupun dalam laptop kalian. Khususnya dalam hari ini kita akan belajar dari buku paket yang sudah tersedia di tempat kalian juga. Silakan kalian buka buku paket agamanya dari eh, pelajaran 20 yang berjudul Belajar Bersaat Teduh. Nah, nanti kita akan baca dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Silakan juga kalian siapkan Alkitab kalian untuk kita akan baca bersama-sama nanti. Namun sebelumnya Mister mau mengajak kalian untuk melihat daripada tujuan pelajaran pada pagi hari ini. Karena dalam hal kita belajar tentu ada tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran yang akan kita bahas ke depannya. Mari Mister ajak kalian baca bersama-sama tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, 1, 2, 3. Murid mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan saat teduh. Nah, itu yang akan kita bahas, bahwa Tuhan Yesus juga melakukan saat teduh, gitu ya. Yang kedua, murid mengetahui pengertian saat teduh. Nanti kalian akan tahu apa itu saat teduh. Kita akan bahas bersama-sama dalam pelajaran ini. Yang ketiga, murid mengetahui manfaat saat teduh. Manfaat saat teduh itu seperti apa? Nanti kalian akan ketahui dalam pembelajaran pada hari ini. Yang keempat, murid mengetahui hal yang dilakukan pada saat teduh. Apa-apa saja yang akan kita lakukan pada saat teduh pada hari ini. Selanjutnya, yang kelima, murid mengetahui bagaimana cara melaksanakan saat teduh. Kemudian yang keenam, yang terakhir, murid melakukan saat teduh selama 1 minggu. Ini merupakan proyek, nanti ada di buku, proyek saat teduh yang harus kita lakukan selama 1 minggu ke depannya. Nah, dalam hal ini, keenam tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini, maka dari itu yang harus kita lakukan yang terutama adalah kita harus membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita harus membaca Alkitab yang terambil dalam Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Kita akan baca bersama-sama. Yang ada Alkitabnya silakan dibuka dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Ayat 35 mulai 1 2 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36 1 2 3. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang Yahudi mencari engkau." 38. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat serta dan mengusir setan-setan. Mereka mengusir setan-setan di sana. Ini merupakan referensi ayat Alkitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bagaimana ayat Alkitab ini menceritakan bahwa Yesus melakukan saat teduh. Ya, dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ya. Ini subuh. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, dia memberikan contoh yang baik, ya. Dia berdoa ke tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Nah, menurutmu apa ya kira-kira
Menurutmu, apakah saat teduh itu? Coba mulai pikirkan apa itu saat teduh. Mungkin kalian bisa menyimak atau mengerti dari gambar yang di samping. Itu merupakan gambar orang sedang bersaat teduh. Nah, sekarang menurut pendapat kamu, apa itu saat teduh? Yang kedua, pertanyaannya bagi kalian. Apakah kalian melakukan saat teduh setiap hari? Silakan dijawab. Apakah kalian melakukan saat teduh setiap hari? Yang ketiga, dengan siapa saja kalian melakukan saat teduh? Mungkin bisa dengan keluarga, mungkin bisa secara pribadi, mungkin bisa dengan misalnya satu rumah. Ya, itu kalian bisa memilih. Nah, mungkin kalian belum pernah bersaat teduh, atau mungkin jarang-jarang, atau mungkin sekali-sekali, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa jika membaca di dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 35, kita akan menemukan betapa padatnya aktivitas Yesus Kristus di hari tersebut. Mulai dari mengajar, mengusir roh jahat, kemudian Yesus menjenguk ibu mertua Simon yang terbaring sakit. Jadi dapat dikatakan bahwa Yesus itu sangat sibuk sebenarnya. Setiap hari-harinya Yesus, ya, selama 3,5 tahun itu Yesus berkecimpung dengan eh, orang ramai, ya, melayani orang banyak. Dia melayani orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh dia sembuhkan, ya. Orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan Yesus pernah membangkitkan orang mati. Jadi banyak hal yang Yesus lakukan. Hari-harinya Yesus, selain dia mengajar, dia juga menjenguk orang-orang sakit, misalnya memberikan penghiburan. Nah, banyak yang Yesus lakukan. Namun anak-anak yang dia lakukan, sekalipun dia super sibuk, dia harus mengajar dengan murid-muridnya, dia harus pergi ke tempat-tempat lain, tetapi Yesus masih meluangkan waktu untuk dia tetap mempunyai waktu untuk bersaat teduh, yaitu dia gunakan waktu subuh-subuh, ya, pagi-pagi benar, untuk dia bersaat teduh, berkomunikasi, membangun hubungan yang baik dengan Bapanya di surga. Menjelang malam, seluruh penduduk kota datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Dapat dibayangkan keletihan yang dialami Yesus dengan segala aktivitasnya yang padat. Namun, di ayat 35 dijelaskan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi berdoa. Kira-kira pagi-pagi benar ini jam berapa? Hari masih gelap, ya. Kalian bisa bayangkan bagaimana Yesus meluangkan waktu itu khusus, ya, waktu khusus untuk Bapanya yang di surga itu. Dikatakan bahwa Yesus kan sangat sibuk, ya. Banyak orang datang untuk minta disembuhkan oleh Yesus. Yesus ladenin, Yesus layani, ya. Namun dia tetap menggunakan waktu untuk bersaat teduh. Nah, kalau melihat dari gambar di samping, Yesus bersaat teduh, dia pergi keluar tempat yang sunyi untuk dia berdoa kepada Bapanya di surga. Dari teks Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39, anak-anak Tuhan dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam membangun relasinya dengan Bapa. Jadi kita dapat belajar atau dapat mencontohi apa yang Yesus lakukan. Itu merupakan satu teladan yang baik bagi kita untuk kita teladani, ya. Bukan berarti kita subuh-subuh harus pergi keluar, ya, ndak harus seperti itu. Tetapi memang konteks Yesus saat itu memang dia subuh-subuh pergi keluar ke tempat yang sunyi. Nah, berbeda hal dengan kita sekarang. Konteks kita adalah dalam hal bersaat teduh, ya kita ndak perlu pergi keluar, ya. Mungkin berbahaya bagi kita. Kita bisa lakukan di rumah masing-masing, misalnya di dalam kamar kita.
Mengapa Yesus memilih waktu itu subuh-subuh? Karena memang dia belum melakukan aktivitas seperti kesibukannya setiap harinya. Waktu subuh-subuh Yesus pilih karena memang waktu itu waktu yang terbaik untuk lebih kusuk, lebih konsentrasi, dan belum ada yang mengganggu dalam hal yang membuat dia harus sibuk. Jadi dia gunakan waktu tersebut, ya. Pagi-pagi benar ke tempat yang sunyi. Dua kalimat ini menunjukkan bagaimana intimnya relasi antara Yesus dengan Bapa yang dibangun sedemikian rupa. Jadi Yesus membangun hubungan atau membangun relasi yang baik antara dirinya dan Bapanya di surga. Jadi contoh yang baik, ya. Bapa juga mau kita melakukan hal ini untuk kita membangun hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Nah, kalau kalian perhatikan gambar di samping, itu gambar merupakan gambar anak kecil. Yang di atas gambar anak kecil sedang melakukan saat teduh. Dia gunakan waktu yang baik. Dan pengertian saat teduh, apakah waktu teduh itu? Waktu teduh adalah waktu yang tertentu yang dikhususkan setiap hari oleh seseorang Kristen untuk bertemu dengan dan bergaul dengan Allahnya. Jadi pengertian saat teduh itu adalah waktu khusus, waktu yang dikhususkan setiap harinya oleh seseorang untuk bertemu dan bergaul dengan Allah. Siapa yang ingin bergaul dengan Allah? Tentu semua orang ingin bergaul dengan Allah. Nah, namun pertanyaan bagi kita, sudahkah kita bergaul dengan Allah? Sudahkah kita melakukan saat teduh kita? Ya, silakan direnungkan masing-masing. Pagi-pagi benar juga dapat menunjukkan ada skala prioritas yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia berelasi dengan Bapa. Dikatakan bahwa menunjukkan ada skala prioritas. Prioritas apa artinya prioritas? Prioritas artinya yang dikhususkan oleh Yesus kepada Bapaknya. Prioritas, ya, kalian sudah mengerti apa itu prioritas? Artinya bahwa dalam hal itu ia berelasi dengan Bapaknya. Nah, ke tempat yang sunyi dapat juga menunjukkan bahwa Yesus mengambil waktu yang khusus dalam kesendiriannya untuk berdialog dengan Bapa. Artinya, mengapa kita waktu bersaat teduh ke tempat yang sunyi? Supaya ketika kita berkomunikasi dengan Bapa, ketika kita berdialog, berdoa, itu lebih menunjukkan kepada waktu yang baik, ya. Tidak ada yang mengganggu, suara-suara lain juga tidak mengganggu, sehingga benar-benar antara kita dengan Allah secara pribadi itu terjalin dengan baik. Nah, contoh daripada Yesus tersebut. Saat teduh merupakan bagian penting dalam disiplin rohani manusia. Karena di dalam saat teduh inilah terjadi suatu relasi yang bersifat pribadi antara manusia dengan Allah. Jadi, Allah itu Bapa kita. Ketika kita juga di dalam dunia ini kita punya Bapa jasmani, ya, Bapa kandung kita di dalam dunia ini. Tentu setiap hari kita ingin berkomunikasi dengan Bapa kita, ya kan? Nah, begitu juga Bapa kita secara jasmani atau Bapa kandung kita di dalam dunia ini. Tentu ingin berkomunikasi dengan anaknya. Coba bayangkan jika ada seorang anak tidak pernah berbicara, tidak pernah mau tegur bapaknya, sedih enggak hati bapaknya? Sedih enggak? Pasti sangat sedih. Nah, begitu juga terlebih kita punya Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang di surga yang telah menciptakan kita, yang telah membuat kita ada di dalam dunia ini. Bapa rindu untuk kita bergaul dengannya
di surga ya, bergaul dengan Bapa. Itu rindu sekali Bapa dengan kita. Nah, cuma manusia ini kadang-kadang bandel ya, tidak mau berbicara atau tidak mau bergaul dengan Bapaknya di surga. Nah, saat teduh adalah waktu khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan melalui misalnya pujian, doa, dan pembacaan firman. Di dalam saat teduh itu kita bisa isi dengan misalnya kita bernyanyi terlebih dahulu, atau bisa kita langsung berdoa dan pembacaan firman. Mengapa kita harus membaca firman? Karena melalui firman tersebut kita mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah mau dalam kehidupan kita itu sudah ada di dalam firman Tuhan, ya. Nah, di dalam gambar di samping, mengapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberi contoh dalam hidupnya. Yesus selalu menyediakan waktu untuk menyendiri dan berdoa. Nah, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui saat teduh. Pasti kita ingin membangun sebuah hubungan yang akrab kan dengan Tuhan. Nah, itu dapat dilakukan dengan cara bersaat teduh. Cara melakukan saat teduh, ini yang harus kita perhatikan. Ada beberapa alasan dan manfaat seseorang melakukan saat teduh, yaitu, diingat ya, yang pertama, meneladani Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Saat teduh dilakukan oleh Tuhan Yesus yang merupakan teladan hidup kita. Tuhan Yesus menyediakan waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Bapa. Jadi, alasan mengapa kita atau cara melakukan saat teduh, karena kita meneladani Tuhan Yesus, seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, bahwa Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu khusus dengan Bapa. Kedua, merespon kerinduan Tuhan. Ya, di dalam Ayub pasal 7 ayat 7 sampai 18, Yesaya pasal 55 ayat 3 dan 6, seperti seorang bapa sayang dan selalu rindu bertemu dengan anaknya. Demikian pula Tuhan sebagai Bapa merindukan kita sebagai anaknya. Jadi, kita merespon kerinduan Tuhan. Seperti yang Mister katakan tadi, jelaskan tadi bahwa Bapak kita yang di surga itu rindu untuk bergaul, berkomunikasi dengan kita. Nah, alasan kita melakukan saat teduh karena kita merespon kerinduan Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, membangun persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan menghasilkan keintiman. Keintiman memampukan kita untuk mendengar suaranya dan memahami kehendaknya. Membangun persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting, ya. Jadi alasan kita melakukan saat teduh itu, yang ketiga adalah membangun persekutuan dengan Tuhan. Atau persekutuan itu juga dapat menghasilkan keintiman antar relasi kita dengan Tuhan. Kita dapat mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Pertumbuhan iman itu sangat penting di dalam hidup kita. Diibaratkan sebuah pohon, kalau tidak mengalami sebuah pertumbuhan, pasti pohon itu ya gampang mati, atau pohon itu tidak ada kemajuan, tidak tinggi, tidak besar, ya. Tetap segitu terus, ketika badai menghadapi, maka pohon itu akan gampang tumbang. Begitu juga dengan iman kita. Ketika kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat iman kita lemah, jadi jikalau kita bersaat teduh, dan saat teduh itu dapat menguatkan iman kita, sebesar apapun masalah yang boleh terjadi di dalam dunia ini, kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kelima, mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya, alasan yang kelima,
hubungan dengan Tuhan mengalirkan kekuatan baru pada saat kita mengalami kelemahan. Hubungan dengan Tuhan mengalirkan kekuatan baru pada saat kita mengalami kelemahan. Jadi ini alasan yang kelima. Jadi pada waktu kita mengalami kelemahan, misalnya kita sakit, ya, kita dikucilkan, misalnya kita dimarah walaupun kita tidak salah. Tetapi saat kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan. Ini hal yang penting, cara dalam melakukan saat teduh. Cara dalam melakukan saat teduh. Yang pertama, waktu yang terbaik adalah pagi hari. Karena suasana masih sepi dan tenang, fisik masih segar, pikiran belum disibukkan dengan yang lain. Nah, jadi waktu yang baik itu adalah pagi hari ya. Kita belum melakukan aktivitas-aktivitas kita. Yang kedua adalah cari tempat yang tenang. Mengamati dan menemukan tempat di dalam rumah kita yang paling tepat untuk kita bersaat teduh. Misalnya di kamar. Cari tempat yang tenang, yang tidak ribut. Ya. Supaya waktu kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, itu merupakan waktu yang baik, tidak berisik, tidak ribut, dan kita dapat berkonsentrasi. Mulailah dengan bersaat teduh ya 10 sampai 20 menit. Itu waktu yang tepat. Misalnya dengan bersaat teduh bisa 10 menit sampai 20 menit. Nah, dalam 10 sampai 20 menit apa-apa saja yang kita lakukan. Seperti Mister katakan, kita dapat bernyanyi, kita dapat berdoa, dan membaca firman Tuhan. Nah, itu ya. Untuk pembacaan Alkitab, mulailah dengan bagian-bagian yang mudah dipahami, seperti kitab-kitab misalnya Mazmur, Amsal, dan kitab-kitab Injil. Itu kitab-kitab yang disarankan pada waktu kita bersaat teduh, kita memulainya dengan kitab-kitab yang mudah dipahami. Ya, mungkin kalian pernah baca kitab Mazmur, kitab Amsal, dan kitab Injil. Kitab Injil itu apa-apa saja? Ada berapa kitab Injil? Ada berapa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 4 kitab Injil ya di dalam Perjanjian Baru. Yang kelima, catatlah apa yang telah kita baca dan pahami. Misalnya dalam hal kita membaca firman Tuhan, kita perlu mencatat apa yang sudah kita baca, misalnya apa yang sudah kita pahami, kita perlu mencatatnya. Marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita mulai mencari waktu yang tepat untuk membangun relasi dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah namanya. Itu ajakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk kita melakukan saat teduh, mencari waktu yang tepat. Waktu yang tepat disarankan adalah saat pagi hari. Nah, tiba saatnya kita sampai kepada penghujung pelajaran, yaitu kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari awal tadi. Banyak orang berpendapat bahwa melakukan saat teduh adalah kewajiban. Itu kurang tepat. Sesungguhnya saat teduh bagi orang Kristen bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan, sebuah keperluan. Bukan wajib ya, tetapi kita perlu membangun, kita butuh membangun sebuah hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Jika menyimak apa yang diteladankan Tuhan Yesus bagi kita, Mister ulangi. Jika menyimak apa yang diteladankan Tuhan Yesus bagi kita, kita melihat 3 pokok prinsip, yaitu saat teduh adalah yang terutama dan yang utama yang harus kita lakukan setiap hari. Alkitab berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia, itu Yesus, bangun dan pergi keluar. Jelas hal tersebut mengajarkan kita bahwa saat teduh adalah suatu prioritas dalam hidup kita setiap hari.
Kedua, saat teduh merupakan bagian yang penting dalam disiplin rohani manusia, karena di dalam saat teduh inilah terjadi suatu relasi yang bersifat pribadi antara manusia dengan Allah. Mister ulangi ya. Saat teduh merupakan bagian yang penting dalam disiplin rohani manusia, karena di dalam saat teduh inilah terjadi suatu relasi yang bersifat pribadi antara manusia dengan Allah. Ketiga, saat teduh adalah waktu khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan pembacaan firman. Ya. Nah, ayat hafalan. Yuk, Mister ajak kalian untuk baca bersama-sama ayat hafalan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Mazmur nomor 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Mister ulangi ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur nomor 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Oke. Nah, kita sudah selesai dalam pelajaran. Ya, silakan kalian instruksi. Ada instruksi yang harus kalian kerjakan.